Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fernisa, NPM 21510200113, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Fiqh Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi MLM. MLM singkatan dari Multi Level Marketing. Yang pertama, MLM Syariah. MLM Syariah adalah sebuah usaha MLM yang berdasarkan sistem operasionalnya pada prinsip syariah. MLM adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk baik berupa barang atau jasa kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, pengurangan timbangan, dan lain-lain. Dalam praktek MLM syariah menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad sistem murabahah dan akad sistem mudharabah. MLM syariah dapat dalam praktiknya menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat atau levelisasi, mengandung unsur positif yang diisi dengan nilai Islam. Bisnis yang dijalankan berupa biaya pemasaran, bonus, hadiah, dan sebagainya tergantung prestasi dan level seorang anggota. Dalam fikih disebut samsarah atau simsar. Contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan yang tidak. MLM dikatakan syariah apabila: pertama, produk berkualitas, halal, thayyib, dan menjauhi syubhat. Yang kedua, terdapat sistem akad. Yang ketiga, operasional kebijakan corporate kultur harus sesuai syariah. Yang keempat, memiliki DPS. Kelima, rumusan intensif harus adil, tidak menzolimi, dan berorientasi pada fikih, pada falah. Tidak ada markup yang berlebihan. Bonus yang diberikan harus jelas angka hisapnya sejak awal. Tidak ada yang tereksploitasi dalam aturan pembagian bonus. Bagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing, tidak menitik beratkan barang-barang tertier. Contoh MLM menurut DSN MUI terkait PLBS perusahaan MLM dengan sertifikat halal, yaitu PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia, PT Singa Langit Jaya atau TIENS, PT Nusantara Sukses Selalu, PT Kaling Nusantara, PT UFO BKB Syariah. Sedangkan MLM yang paling populer di Indonesia tetapi belum terjamin sertifikat halal yaitu Young Living, Journeys Global, Amiway, NU Skin, dan lain sebagainya. Franchise atau waralaba. Franchise adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Biaya franchise berupa penggunaan merek dan lisensi. Bisnis franchise juga merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Praktek atau cara kerja franchise di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Franchise memiliki standar atau pelayanan barang atau jasa. Bisnis franchise mudah diterapkan dan diajarkan. Dalam prakteknya juga, franchise dapat memperluas barang dan jasa, memakai lisensi dagang. Pelaku bisnis berperan sebagai pedagang, pemegang franchise. Ada 3 istilah dalam franchise, yaitu franchisor, franchisee, dan franchisee fee. Contoh franchise yang ada di Indonesia dari beberapa bidang usaha yaitu Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Si Cepat, C-Time, Si Boba, Geprek Bensu, Kebab, Boba Raffi, dan lain sebagainya. Saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyerahan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagi hasil dari usaha tersebut.
Dalam prakteknya terdapat dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan OJK nomor 35 atau PJOK nomor 4 2017. Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atas perusahaan publik berdasarkan peraturan OJK nomor 17 atau PJOK nomor 4 2015. Dan juga dalam kegiatannya suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah yaitu karena emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa, bank berbasis bunga, jual beli yang mengandung unsur goror atau tidak jelas. Yang kedua, emiten memenuhi rasio-rasio keuangan yaitu total yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal hasilnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Cara menemukan saham syariah adalah dengan cara memilih indeks yang sesuai. Di BI terdapat 3 indeks saham syariah yaitu Jakarta Islamic Index, Indeks Saham Syariah, Jakarta Islamic Index. Contoh saham syariah yang halal atau MUI seperti TLKM dari PT Telkom Indonesia, TBK, BRIS, dan PT Bank Syariah Indonesia, TBK, JPTA, dari PT JAPTA, Comfit Indonesia, DRO dari PT Andro Energy, ANTM dari PT Aneka Tambang TBK, PGAS dari PT Perusahaan Gas Negara. Saham konvensional adalah saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat dalam operasionalnya. Saham konvensional tidak menerapkan prinsip syariah. Investasi saham adalah aktivitas beli saham yang cara kerjanya menyimpan saham itu lebih dari 5 tahun untuk meraih keuntungan berupa dividend atau capital gain. Dalam prakteknya, saham mewakili kepemilikan di perusahaan publik. Saat memberi saham perusahaan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan itu. Semakin banyak orang menjual saham, semakin tinggi harganya akan naik. Salah satu cara pemegang saham memperoleh laba atau intens mereka adalah dengan menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang mereka beli. Salah satu contoh dari saham konvensional adalah BBCA yang bergerak di bidang perbankan konvensional. BBCA termasuk konvensional karena kegiatan usaha perusahaan meliputi jaya keuangan ribawi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada pula GGRM yang pendapatnya berasal dari penjualan rokok. Jadi perbedaan antara saham syariah dan konvensional adalah yang pertama, investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, mekanisme transaksi sesuai syariah. Yang ketiga, prinsip bagi hasil jual beli dari sewa. Yang keempat, orientasi keuntungan dunia dan akhirat. Dan yang kelima, ada Dewan Pengawas Syariah. Konvensional, investasi pada perusahaan untuk sewa kegiatan usaha, mekanisme transaksi konvensional, perangkat suku bunga, orientasi keuntungan secara general, dan tidak ada pengawas syariah. Selanjutnya, produk bank syariah. Yang pertama, kartu kredit syariah atau Islamic Credit Card adalah produk inovasi dari perbankan syariah di Indonesia. Kartu kredit syariah lazim disebut sebagai bitokah al-i'timan. Ada beberapa akad yang diterapkan yaitu khafalah, qard, ijaroh, dan sarf. Kartu kredit syariah memiliki fungsi untuk berbagai kepentingan transaksi pembelanjaan dan juga penarikan tunai dari ATM yang menjadikan riba atau tidak menggunakan bunga apapun. Salah satu contoh dari kartu kredit syariah adalah BSI Hasanah Card Classic. Yang kedua, tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, dan internet banking. Akad khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah. Contohnya seperti BSI Tabungan Falas,
BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Pendidikan, dan BSI Tabungan Efek Syariah. Dan yang ketiga, deposito syariah. Deposito banyak dipilih untuk berinvestasi, selain mudah keuntungan yang didapat juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Contohnya, BSI Deposito Rupiah dan BSI Deposito Falas. Yang keempat ada gadai syariah atau RAN. Akad gadai syariah yang dipraktekkan pada PT Pergadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan tidak dapat dijual. Uangnya dipinjamkan melalui tanpa bunga. Contohnya seperti Arum Haji, Arum BPKB, Amanah, dan Amanah. Yang kelima, giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, baliyet giro, dan lain sebagainya. Giro syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Akad pada giro syariah yaitu wadiyah dan mudharabah. Contohnya seperti BSI Giro Rupiah. Dan yang terakhir ada pembiayaan syariah atau ijarah. Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Contohnya adalah rental mobil, penyewaan memanfaatkan mobil, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.